Terbukti telah sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang tahanan dan dengan cara lain menyakitinya menyebabkan mati yang dilakukan secara bersama-sama. Terima kasih yang mulia Bapak Hakim. Terima kasih Bapak. Sebanyak 17 prajurit TNI dinyatakan bersalah dalam kasus penganiayaan yang menewaskan Prada Luki Namo. Majelis Hakim Pengadilan Militer 315 Kupang menjatuhkan hukuman penjara hingga 9 tahun disertai pemecatan dari dinas militer dan kewajiban membayar restitusi dengan total 544 juta rupiah. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang vonis yang digelar pada Rabu 31 Desember 2025. Majelis Hakim menyatakan hukuman yang dijatuhkan telah sesuai dengan tuntutan auditor militer. 17 terdakwa yang merupakan prajurit Yonif TP834-WMI Ramo, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 15 terdakwa divonis 6 tahun penjara, yaitu Thomas Desembris Awi, Andre Mahoklori, Ponciatus Alandadi, Abner Yeterson Nubatonis, Rivaldo de Alexandro Kase, Immanuel Nimrod Laubora, Dervinti Arjuna Putra Besi, Rovinus Saleh, Emmanuel Jokohuki, Arianto Asa, Jamal Bantal, Yohanes Viani Ili, Mario Pascalis Komang, Firdaus, serta Julianus Rivaldi Olabaga. Sementara itu dua perwira, yaitu Letda Infanteri Made Juni Artadana dan Letda Ahmad Tariq Alkindi Singajuru, masing-masing dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Terbukti telah sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang tahanan dan dengan cara lain menyakitinya menyebabkan mati yang dilakukan secara bersama-sama. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan terdakwa 1, pidana pokok penjara selama 6 tahun, penetapan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana tambahan yang pecah dari dinas militer. Terdakwa 2, pidana pokok penjara selama 6 tahun, penetapan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa 16, pidana pokok penjara selama 9 tahun. Penetapan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pidana tambah dipecat dari dinas militer. Terdakwa 17, pidana pokok penjara selama 6 tahun. Penetapan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pidana tambah dipecat dari dinas militer. Mereka juga diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban sesuai perhitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK masing-masing sebesar 32 juta rupiah. Mendengar vonis dari Majelis Hakim, Ibunda almarhum Prada Luki Namo, Sepriana Paulina Mirpei, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih. Ia menilai vonis hakim telah mencerminkan rasa keadilan atas hilangnya nyawa putranya. Menurut Sepriana, keluarga merasa puas dengan putusan Majelis Hakim. Ia juga mengapresiasi kinerja para hakim, auditor militer, Pengadilan Militer Kupang, serta pimpinan institusi TNI yang dinilai telah menjalankan proses hukum secara adil. Sepriana pun menegaskan, keluarga akan terus mengawal proses hukum hingga benar-benar tuntas, termasuk memastikan pelaksanaan pemecatan para terpidana dari dinas militer. Semuanya, sahabat, masyarakat Kota Kupang, masyarakat Indonesia yang mengikuti persidangan secara online, kami semua keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Karena berkat dukung sedia juga, almarhum bisa mendapatkan keadilan. Sebelumnya, Prada Luki yang merupakan anggota TNI dari Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834-Wakangamere di Kabupaten Nagakeo, Flores, Nusa Tenggara Timur, meninggal dunia pada 6 Agustus 2025. Kondisi Prada Luki yang kritis tidak pernah dilaporkan oleh atasan pada keluarganya. Luki juga sempat dirawat di Rumah Sakit Nagakeo NTT karena luka akibat penganiayaan. Sebelum tutup usia, Luki pernah mengaku dirinya menjadi korban kekerasan yang dilakukan sesama prajurit. Luki disiksa di batalionnya selama berhari-hari dengan berbagai cara. Kasus ini kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan puluhan prajurit sebagai tersangka dugaan penganiayaan. Sebanyak 22 terdakwa pun dituntut hukuman pidana penjara serta pemecatan dari TNI AD. Rinciannya, 19 terdakwa dituntut 6 tahun penjara, 2 terdakwa dituntut 9 tahun penjara, dan 1 terdakwa dituntut 12 tahun penjara. Sidang pembacaan tuntutan oleh auditor militer berlangsung pada 10 hingga 11 Desember 2025.